Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menerjemahkan kalimat majemuk bertingkat atau complex sentence. Baik, sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang ada di sini atau menerjemahkan kalimat yang ada di sini, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih definisi daripada complex sentence itu sendiri. Baik, definisinya kalimat yang terdiri dari satu IC. IC itu adalah independent clause yang kemarin ya, atau main clause atau induk kalimat, dan minimal ada satu dependent clause. Dependent clause adalah anak kalimat yang kemarin. Sebaiknya teman-teman memahami terlebih dahulu materi yang kemarin sebelum masuk ke pembahasan ini. Dependent clause itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, ada yang dinamakan adverbial clause, atau kita singkat dia dengan AVC. Yang kedua ada yang dinamakan noun clause, atau kita singkat dia NC. Yang ketiga ada yang dinamakan adjective clause, atau kita singkat dia dengan AC. Nah, kita akan membahas adverbial clause terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan adverbial clause di sini? Adverbial clause itu definition-nya, ini singkatan daripada definition-nya. Dependent clause as adverb. Jadi, anak kalimat yang difungsikan sebagai adverb. Position-nya ada initial position. Nah, kalau dia diletakkan di awal kalimat, maka setelah AVC atau adverbial clause itu terdapat koma. Kemudian kita letakkan subject verb. Nah, ketika dia di medial position, posisinya di tengah, maka dia diapit oleh commas. Kemudian di sini terdapat verb, subject, comma, AVC, comma, verb. Oke, kalau dia di final position, maka dia tidak terdapat koma. Otomatis ketika kita ingin menghubungkan IC dan DC, pasti terdapat connector. Connector di sini maksudnya penghubung atau conjunction. Kata sambung. Jenis connectornya itu ada yang dinamakan complex connector atau subordinate conjunction. Kita singkat dia SOC. Complex connector ini adalah conjunction yang mengawali rangkaian DC. Dependent clause. Dia mengawali rangkaian DC. Nanti saya jelaskan. Jenisnya itu ada yang dinamakan subordinate conjunction atau SOC of AVC, NC, dan AC. Nanti kita pelajari itu. Nah, kita bahas dulu complex connector yang digunakan oleh AVC. Nah, jenis daripada AVC ini atau adverbial clause, sebenarnya di sini ada banyak ya, cuman kita bahas 3 terlebih dahulu. Maksudnya di sini, subject ini semoga itu menjadi perangsang bagi teman-teman untuk lebih mengetahui apa sih yang dimaksud dengan AVC itu. Di sini tugas teman-teman menyelidiki lebih dalam lagi apa-apa saja jenis-jenis AVC itu dan apa yang dimaksud AVC itu. Ada baiknya teman-teman cari referensi yang berbahasa Inggris dan banyak-banyak mendengarkan penjelasan dari native speaker
begitu. Ada baiknya kita belajar langsung dari native speaker. Oke, jenis yang pertama itu ada yang kita maksud dengan AVC of time. Yang dimaksud AVC ini rangkaian kata ini sampai ke sini itu yang dinamakan AVC. Ya, kemarin teman-teman tahu sendiri kan, dependent clause itu polanya conjunction, subject, verb. Nah, di sini ada conjunction ini conjunctionnya after. Ini subjectnya, ini verbnya. Ini subject, ini verb, object. Nah, ini yang dinamakan dependent clause. Jenisnya adverbial clause. Baik. Dependent clause yang ada di sini itu difungsikan sebagai adverb, kata keterangan. Yang ini ya, dari kata after sampai cause. Dan kenapa dia dikatakan AVC of time? Karena di sini dia menerangkan waktu. Seperti ini, kita terjemahkan satu persatu. After itu bermakna setelah atau sesudah. She, dia, has, telah, finish, menyelesaikan, the, itu, kelas, anti, otomatis anti, goes on, pulang. Nah, di sini ada connector yang digunakan untuk menyatakan waktu. Sebenarnya ada banyak connector yang menyatakan waktu. Ada after, ada before, ada when, dan sebagainya. Ini hanya satu di antara banyak connectors. Nah, setelah dia telah menyelesaikan itu kelas, harusnya kan di situ kelas tersebut, lebih baiknya diterjemahkan seperti itu. Kita memfokuskan terlebih dahulu ke adverbial clause ini. Di sini sebaiknya kita terjemahkan dengan terjemahan yang luwes lah. Tidak seperti terjemahan. Kalau terjemahannya seperti ini kan kedengaran kaku. Seperti penjelasan saya kemarin, sebaiknya ketika kita menerjemahkan kalimat itu tidak terdengar seperti terjemahan. Ini bisa kita terjemahkan setelah dia menyelesaikan kelas tersebut. Tidak usah kita tulis lagi di sini telah, karena di sini sudah bermakna setelah telah. Seperti kata saya kemarin, redundancy, pemborosan. Nah, setelah dia menyelesaikan kelas tersebut, ini tidak usah kita tulis ya. Kelas tersebut anti pulang. Goes home di sini kita terjemahkan pulang. Tidak usah lagi pergi ke rumah. Ya, goes home itu pulang. Pulang itu selalunya kita pulang ke rumah. Tidak pulang ke kandang ayam. Oke. Baik, di sini ada keterangan waktu. Setelah dia menyelesaikan kelas tersebut, di situ ada durasi. Mulainya kelas sampai berakhirnya kelas. Itu dimaksud dengan keterangan waktu. Setelah
Anti menyelesaikan kelas tersebut atau kelasnya, ya bagus juga ya kita terjemahkan di sini kelasnya. Anti pulang. Setelah dia menyelesaikan kelasnya atau kelas tersebut, Anti pulang. Setelah durasi waktu tersebut dari mulainya kelas sampai berakhirnya kelas, Anti pulang ke rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan AVC of time. Sebenarnya di sini kita tidak terlalu bermasalah dengan AVC of time karena biasanya di situ jelas ya conjunction yang kita gunakan atau connector yang kita gunakan. Itu ada after, before, when dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di situ ada AVC of reason. Adverbial clause yang menyatakan alasan. Sekarang kita cermati kalimat berikut ini. Di sini ada rangkaian AVC. Nah, tadi ini saya pakai pola yang initial position ya. AVC-nya saya letakkan di depan, kemudian saya letakkan koma di sini. Dan subject verb, subject verb. Kalau di sini saya letakkan dia di final position, subject verb AVC. Oke, di sini kita terjemahkan terlebih dahulu ini. Saya mencintai kamu. Kamu cerdas. Nah, R ini di sini kita tidak menerjemahkannya. Biasanya teman-teman menerjemahkannya adalah. Nah, sebenarnya bisa juga seperti itu. Kamu adalah manusia yang cerdas. Itu kalimat lengkapnya ketika mau dilengkapi seperti itu. Cuman cukup kita mengatakan kamu cerdas, ya yang saya maksud kamu di situ adalah manusia. Oke, kembali ke sini. Nah, saya mencintai kamu. Biasanya kalau kita menyatakan alasan diawali dengan kata apa? Karena kan? Nah, sekarang coba teman-teman tebak yang mana conjunction-nya kalimat ini. That kah? The fact kah? Of kah? View kah? In kah? Ketika rangkaian ini kita terjemahkan kata per kata, maka jadinya di dalam pandangan dari fakta yang kamu cerdas. Saya mencintai kamu di dalam pandangan dari fakta yang kamu cerdas. Coba dipikirkan makna daripada kalimat tersebut. Tidak pas kan? Nah, teman-teman seharusnya ketika ingin menjadi penerjemah yang handal, memahami atau menghafal beberapa conjunction yang menyatakan alasan. Ini sampai ke sini itu satu rangkaian conjunction yang bermakna karena. Nah, itu. Ini bisa kita gantikan dengan kata because. Ya kan? Nah, ternyata ada conjunction yang lebih daripada satu kata. Kalau mesin biasanya menerjemahkan ini kata per kata. Kalau kita pakai kamus digital ya, ketika ingin menerjemahkan ini biasanya dia terjemahkan kata per kata. Nah, disitulah sebenarnya kelemahan daripada mesin atau robot yang mungkin sering teman-teman gunakan untuk menerjemah. Ternyata di sini untuk menerjemahkan kalimat kita masih membutuhkan manusia.
bukan mesin. Tapi mungkin kedepannya mesin itu akan diprogram sedemikian rupa sehingga hasil daripada terjemahan mesin itu bisa lebih baik. Tapi untuk saat ini sudah saya cek tadi, terjemahan ini seperti apa, itu masih dia terjemahkan kata per kata di mesinnya, kamus-kamus digital itu. Ini ada juga yang lain-lain. Ada owing to the fact that, itu lebih daripada satu kata, on the ground that, dan sebagainya. Itu lebih dari satu kata. Padahal maknanya sama saja. Because, karena. Nah, saya mencintai kamu karena kamu cerdas. Nah, karena di sini salah satu syarat saya untuk mencintai kamu karena kamu cerdas. Seumpama ini menjadi salah satu syarat untuk saya mencintai seseorang. Seumpama, contoh. Nah, selanjutnya ABC of condition. Nah, di sini ada kalimat in the event that I see you, I will teach you English. Di sini kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita terjemahkan bertemu. Nah, itu juga perlu teman-teman pahami bahwa ternyata dalam bahasa Inggris satu kata itu bisa bermakna lebih daripada satu makna. Di dalam bahasa Indonesia ini bukan hanya bermakna melihat sekilas ya, tapi bisa juga bermakna bertemu. Kamu. Saya will akan teach, mengajarkan kamu, susah garisnya. Kamu Oh, sorry teman-teman. Tadi saya lupa. Di dalam garis merah ini itu adalah rangkaian A, V, C. Adverbial clause yang menyatakan waktu. Ini ada rangkaian subject verb juga di sini. Ini object. Nah, ketika ada dua rangkaian subject verb, otomatis di dalamnya ada satu conjunction. Rangkaian subject verb yang diawali oleh conjunction itulah yang disebut dengan dependent clause. Jenisnya nanti tergantung daripada jenis conjunction yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada dua rangkaian subject verb object. Ini conjunction yang di merah ya. Ini conjunctionnya yang kita sebut dia rangkaian AVC. Ini subject verb complement of subject. Ini kita singkat dengan CS, pelengkap subject. Nah, ada dua rangkaian subject verb. Ini subject verb, dua rangkaian subject verb. Otomatis ada satu yang diawali oleh conjunction. Nah, ini rangkaian yang diawali oleh conjunction. Rangkaian yang diawali oleh conjunction itu lagi-lagi saya ulangi bahwa itu adalah rangkaian dependent clause. Di sini jenis dependent clause-nya itu adverbial clause. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Di sini ada dua rangkaian subject verb. Ya, subject verb. Ini auxiliary verb ya, model object. Nah, di sini ada dua rangkaian subject verb. Automatically, one of them akan ada conjunction sebelumnya. Salah satu rangkaian subject verb di sini ada yang diawali oleh conjunction. Nah, yang manakah di sini? Pasti yang di depan sini karena ada kode di sini, ada koma di sini. Di sini kita lihat ini adalah conjunction-nya.
yang ketika kita maknai kata per kata dalam bahasa Indonesia itu akan bermakna di dalam event itu peristiwa yang saya bertemu kamu, saya akan mengajarkan kamu bahasa Inggris. Kedengarannya seperti apa itu teman-teman? Nah, ternyata kasus ini seperti kasus yang ada di atas sini. Teman-teman biasanya mendengar tidak? Conditional sentence. Conditional sentence yang biasanya diawali oleh kata if, ya. Nah, ini ternyata bermakna jika atau seandainya. Bisa juga kita gunakan di sini if close biasanya teman-teman sebut if close. Nah, ini conjunctionnya. Lebih daripada satu kata seperti ini bermakna satu kata di dalam bahasa Indonesia. Bisa bermakna jika atau bisa juga bermakna seandainya. Ada juga yang lain as long as dan sebagainya. Nah, keseluruhan ini sampai ini itu disebut rangkaian AVC. Adverbial clause yang menyatakan condition. Seperti itu kita maknai. Seandainya saya bertemu kamu, saya akan mengajarkan bahasa Inggris. Jadi ini tidak terjadi sekarang ya. Seandainya saya bertemu kamu, seandainya atau jika saya bertemu kamu, saya akan mengajarkanmu bahasa Inggris. Seandainya kita berandai-andai kejadian itu kemungkinan terjadi atau tidak. Ada kemungkinan di dalamnya. Tapi itu belum terjadi. It's not happening now. It could happen in the future. Jadi dia tidak terjadi sekarang. Bisa terjadi di masa akan datang. Kemungkinan bisa terjadi di masa akan datang. Oke, saya kira itu ya pesan pentingnya. Ada conjunction yang betul-betul perlu kita perhatikan atau kita hafalkan. Bisa dihafal itu beberapa. AVC of reason, AVC of condition. Sebenarnya masih ada jenis-jenis AVC yang lainnya seperti result, comparison, contrast, and the others. Tapi cukup ketiga ini dulu kita pelajari sebagai stimulus bagi teman-teman untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan adverbial clause. Dan mungkin seperti ini yang bisa saya bagikan untuk kali ini kepada teman-teman. Stay safe. See you when I see you.